Baik, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan kami doakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baik. Ibu akan menabsat terlebih dahulu. Prestia Saleha, Ibu Erik Setiadi, Hadir, Bu. Tiara Febrianti, Reni Okia, hadir Bu. Yulisa Anggraini, hadir Bu. Ade Soraya, baiklah, hadir semuanya ya. Iya, Ibu. Ada yang pernah dengar kata-kata ini nggak? Enggak, Bu. Lihat. Oh, iya, Ibu. Maaf, Ibu. Lihat ke atas agar terinspirasi atau termotivasi, dan lihat ke bawah agar bersyukur. Ada yang tahu maknanya? Nggak, Bu. Kemana, Bu? Ulang lagi, Bu. Lihatlah ke atas agar terinspirasi, dan lihat ke bawah agar bersyukur. Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Kalau lihatlah ke atas supaya bisa menginspirasi itu dalam artian lihatlah orang-orang yang telah sukses untuk menjadikan sebagai acuan untuk semangat, lebih semangat lagi. Kalau melihat ke bawah tuh, Bu, supaya kita bersyukur tuh lihatlah bahwa banyak orang yang mungkin lebih yang tidak pokoknya kayak gitulah, Bu, yang tidak beruntung, Bu. Iya, tidak seberuntung kita. Jadi lebih banyak bersyukur gitu ya. Iya. Harusnya bersyukur dan mensyukuri apa yang kita miliki. Syukuri apa yang saya beri. Biasalah, Bu, pasti kan temennya manusia. Iya ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar pembelajaran mata pelajaran sejarah dengan judul Keterkaitan Peristiwa Sejarah tentang Manusia di Masa Lalu untuk Kehidupan Masa Kini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kita akan belajar peristiwa sejarah di masa lalu itu untuk kehidupan masa kini, mengenai kajian keterkaitan manusia masa lalu, serta mampu menumbuh kembangkan sikap mandiri, teliti, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Manusia dan sejarah itu memiliki keterkaitan yang erat. Tanpa sejarah, manusia hanya makhluk hidup yang tinggal dan menetap saja. Karena pada kenyataannya, tanpa manusia, sejarah itu kosong. Sejarah adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang sudah tersusun oleh komponen-komponen tindakan manusia, berupa yang dipikirkan, dilakukan, dan diucapkan. Sederhananya, sejarah adalah suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan manusia pada masa lalu. Manusia dalam sejarah itu mencakup manusia sebagai objek dalam sejarah dan manusia sebagai objek dalam sejarah. Jadi, manusia dalam sejarah itu ada objek dan juga subjeknya. Peran ini kebanyakan dilakukan oleh para sejarawan yang meneliti dan menulis sejarah peristiwa masa lalu. Karena manusia sebagai sejarah itu cenderungnya bersifat subjektif. Manusia yang mempengaruhi sejarah adalah manusia yang membuat sejarah. Karena manusia yang mengendalikan sejarah berarti menegaskan kedinamisan dirinya. Manusia yang membuat sejarah sudah seharusnya setiap diri kita menjadi seorang sejarawan, minimal sejarah diri kita sendiri. Objek yang berarti masuk dalam konteks yang telah terjadi. Sedang dalam sudut pandang manusia sebagai subjek sejarah, manusia telah menjadi penyedia penuh sejarah. Intinya, manusia itu pelaku sejarahnya dan kejadian di masa lalu itu dicatat
dan untuk kehidupan yang akan datang, itulah yang disebut dengan sejarah. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Ya sudah, kalau gitu kita buat kelompok aja ya. Kelompoknya mau dibuat sendiri apa ibu yang berikan aja? Ibu yang bimbing. Ajak ya. Yang muter-muter aja bu. Yang muter-muter bu. Yang muter-muter kayak mana? Maksudnya itu Oh, Maaf ibu. apa yang muter-muter? Kemarin ini. beda. Yang di itu apa sih? Benar. Kan media pembelajarannya berbeda. Kita sekarang media pembelajaran berbasis blog. Itu Yuyul. Oh itu Yuyul ya. Ya itu mata pelajaran sejarah Indonesia. Kalau yang Yuyul kan sejarah Indonesia. Yuyuan sakit kita tadi kemarin ke rumah sakit. Masuk rumah sakit? Iya. Iya. Ngapain ke rumah sakit? Jadi ya, kita bagi kelompok. Satu kelompoknya itu 2 orang. Restia Saleha dengan Tiara Febrianti. Eri Setiadi dengan Ade Soraya. Dengan Julita Anggraini. Hati-hati. Mereka udah nikah, Bu. Jadi nggak mau misalkan, Bu? Bu. Ya. Dari kemarin kelompok aku udah pernah jadi kelompok terbaik. Aku kok gitu? Bu boleh request kamu. Saya mau sekelompok lagi dengan Intan bu. Nggak sakit begadang. Dia itu terlalu kayak mana gitu ya? Dia bermasalah di kelas ini, jadi dia pindah ke kelas sebelah. Dia ngajak mabar terus, Bu. Iya, makanya dia dipindahin. Lah itu yang HP-nya miring ngapain? Ini lagi selfie bu. Selfie kok kayak gitu? Biar nampak semuanya, Bu. Tapi siapa tuh? Ada tapi itu, Bu. Tapi kami cinta Barbie bu. Emang itu gambar dari? Kok ada telepon tadi bukan? Sudah siapa, Bu? Untuk kelompok 1, Erik dan Lestia dan Tiara itu materinya manusia dan sejarah. Saya Erik dengan Jamu. Erik dengan Ade itu materinya Ibu, manusia. ada barang saya ketinggalan, Bu. Iya. Maaf ya, Bu. Iya. Kelas sebelah, Bu. Biasa lah. Untuk Erik sama Ade materinya manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Untuk Reni dan Yuliza materinya peristiwa pada masa lalu untuk kehidupan masa kini. Itu dia apa, Ibu? Nah, kalian buat ringkasan aja, nanti ibu upload, kalian tinggal buka linknya. Nanti dipresentasikan ya satu kelompok ke depan. Mau berapa lama waktunya? 2 jam bu. 15 menit tadi. 15 menit. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Udah 20 menit, Bu. 15 menit. Materinya berbeda. Iya. Kamu ada kata-kata Kita beda materi. Hahaha. Kamu satu kelompok Erik. Aku mau di sini, aku udah nyaman. Itu. Gak usah ditulis sama Erik dari kelompok deh. Dah, ade pindah ke Bude pindah ke sini. Beli deh. Bude datang ke Tera. Kayak mana daripada ngapain aku pengen pindah. Kalian ini kenapa kok pindah-pindah? Ya kan sekelompok. Ya pindah. Kami tidak satu circle bu. Magernya nih cukup tahu sih yo. Enggak pakai mobil kamu dari. Bukan Bu, kabar aku kalah-kalah katanya. Erik, kelompokmu mana, Rik? Adanya itu bu, tidak mau ke temenin kami. Ada lagi berenang, Bu. Katanya mau ada Kerjakan baik-baik ya. Punya aku. buat keputusan yang
Terus Ya. ini berat ya. Halo, kok teleponan? Bu, kalian nelpon jokinya, Bu. Aduh, kok joki? Nelpon itu juga dari sini. Sukar Dedi, aduh. Emang joki masih zaman. Tarik. Kamu ngapain? Ini kami lagi diskusi kayak gini kan. Iya bu, pikiran kami benar. Bu, rekin aja Bu, DLS-nya kita. Bu, pengen mirip. Ada itu Bu, video baru, Apa? video pembelajaran animasi yang bagus. Ada kami mau membuat daya tarik bagi para penonton. Bagus keren, buat keren. Ada buku-bukunya. Bu, diangkat gimana Bu? Kamu nih. Aku dia lagi. Kamu nanya. Classroom, iya deh. SMA. Kayak gini kan Bu? Iya. Ya kami sih paling estetik. Ya gitu sih paling. Ada pohon-pohon kehidupan ya. Iyalah kan manusia itu tuh kan kalau nggak ada sejarahnya nggak ada akarnya. Kita tidak bisa hidup tanpa sejarah. Karena kita manusia itu pembuat sejarah. Aduh. Lagi selesai. Mbak, komposisinya apa ya mbak? Buat kayak gitu. Komposisinya kita yang kita lakukan sekarang itu nanti ke yang akan datang itulah. Kenapa manusia dibilang sebagai apa? Kalau menurut Aristoteles manusia itu adalah Ingat kita masih SMA. itu pelajaran kayaknya pelajaran perguruan tinggi lah. Sejarah. Kita masih SMA. Sejarah menurut Aristoteles. Iya, kita mau SMA tengok. Telepon dulu. Kayaknya sudah bebas. Halo? Ini kan. Ini sekolah yang Iya dong. biasa lah Bu, SPBB juga sama. Wow. Ibu. Wah, untuk guru-guru honor tuh ya. Ibu honor ya, kamu aja honor. Ayo seperti 500.000. Ah, kira ini 50.000 Bu. Baru cukup 1 bulan. Membeli cabai. Membeli promo Pak Ibu. Lagi promo. Cabai beda mahal kan? Diskon ya. Kerjakan ya, jangan cuma jebak. Subhanallah.
buat bagus-bagus, selengkap mungkin nanti ada hadiah. Apa bu motor bu ya? Masih dirahasiakan. Kuncinya ada. Mobilnya ada. Iya, mobilnya ada, mobil yang Kalau kalian sampai kalian minum semua, aku enggak. Aku enggak, aku taruh bawah kok. sampai itu mana ya? Baru akhir. Makanya Ren, jangan dibuang-buang kalau punya HP Ren. Jadi moni. Kenapa kamu? Berarti mainnya dongeng tahu. Punya tahu? Iya. Erik punya backpack. Kota. Udah di Jogja. Tapi ada perhitungan. Ayo kok bisik-bisik, padahal kita kelompok loh. Dia ini kok tidak tahu apa-apa, bu jadi minta kisi-kisi kamu. Parah bu. Bu, itu kalau kita tidak pernah itu kan susah jalan bu. Lah kan kalian kan tidak materi. Tapi kan satu bagus. Bismillah. Dari mana aku deh? Kayak gini kan bikin blog tuh, deh. Ade ini tak percaya bu. Soalnya kan kita tidak caranya. Emang apa deh? Ade gitu bu, pokoknya bu. Apa itu gimana sih kamu nanya itu? Itu yang lagi tren. Iya bu. Siapa yang buka TikTok? Bilang ibu punya TikTok nggak bu? Gimana ya ibu? Ya. Gimana biasanya cukup? Maju. Kan sekolah kita pakai wifi kan bu. Nah jadi ibu buat TikTok di sekolah aja. Sekali. Gunung Honda di sini katanya besar-besar bu. Apanya? Apa? Gayanya bu. Emang mas sebenarnya gajinya berapa bu? Mana kayak Kami mau minjem foto ibu bu, enggak sumbangan untuk lampu merah bisa. Pray for ibu Nia. Oh. Tapi bakar dulu ibu. Kerja ibu. Oh, bakar aja kosannya bu. Waduh. Anaknya Pak sih. Kok bisa hafal? Dan buat blog kayak gini pakai itu bu. Zaman sekarang nggak ada yang gratis bu. kayak gini masih apa? Aku cari abang. Ayo Reni dan Lesia, kenapa itu? Kok iya di sini? Kami kan baik saling menunjukkan Emang kenapa tadi nanya? Itu tuh per kelompok kan? Suruh kirim lagi ya? Iya. Suruh kirim lagi ya? Emang siapa belum?
Oh yang belum. Tuh Bu, Udah tugas belum, Bu? ngirim tugas, tapi ada yang kerjaan belum. Pasti Erik belum. Iya Bu, benar. Ah kan Erik nih kayaknya memang lah. Siapa Bu ngirim itu? Kamu. Iya. Punya Roman, dia Main diskusi besok. Hah? Main diskusi. Kayaknya main diskusi. Itu yang tiga lagi. Iya. Aku juga Bu. Kok berdua? Iya dong. Nanti saya bantu sama dia deh Bu. Udah selesai belum? Belum. Lagi. Liza udah. Kirim ke Ibu ya. Iya, kirim aja. Kami 10 menit lagi Bu. Oke, ditunggu. Sekalian nunggu temennya yang dari WC. Ada yang belajar di sana. Yang kata kalau Waalaikumsalam. Udah kan? Nanti kan Bagus kan? Kiri kan kau? Bangsat. gue kamu kasar. Ah, tidak Bu. nggak boleh gitu ya. Gimana ya Bu Reni Bu? Diam-diam muji tapi ngejatuhin lagi Bu. Udah diangkat terus Absin kayak Udah selesai belum? tabu. Ini kepo nih yang mau tengok dia rambut. Ya? Kalian diskusi apa? Dari top set. Serius? Mas lagi Bu. Ini Bu. Iya.
Mulai. Baiklah, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil ringkasannya. Ayo. Erik dan Intan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan blog hasil kerja kelompok ini. Yang akan dibacakan oleh Intan. Baik, terima kasih kepada saudara Erik. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Di sini ingatan manusia memegang peran penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Namun, ingatan manusia terbatas sehingga perlu alat bantu yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatannya. Saya kembalikan kepada rekan saya, dari Setiaji. Baiklah, itu hasil dari blog kami. Aduh, gimana ini nilainya dikurangin ya? Kami kan cuma memancing mereka aja, mereka minimal atau tidak, dia banyak minimal. Kebanyakan main. Nah, gini, saya akan melanjutkan dari pemaparan materi dari saudari Intan. Pengalaman yang dialami manusia dikutip kembali dengan menggunakan bahasa. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Sejarah adalah ilmu tentang asal-usul dan perkembangan masyarakat memiliki peran penting sebagai pengalaman masa lalu. Sekian, terima kasih dari pemaparan nomor 1. Saya kembalikan ke ibu gurunya selaku pemegang mata pelajaran hari ini. Baiklah, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Berikan aplaus ya. Ya, tak sepi. Duduk belakang. Duduk kembali. Gantianlah kelompok selanjutnya dari Kelompok 2 silakan maju ke depan dengan tema manusia hidup dalam perubahan dan keberlangsungan pada Lestia dan Tiara. Belum, masih besar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 di sini akan membahas materi mengenai manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Sebelum kami memulai materi pembelajaran kami sudah mengirim link blog yang telah kami buat di handphone teman-teman ya. Saya sudah kirim di grup, jadi teman-teman selagi kami menjelaskan bisa dicek. Grup mana ya? Di grup kelas Erik. Iya, Darwin. Izin bertanya. Apa Erik? Kamu malak ya? Astagfirullahaladzim, tobatlah Erik. Kamu kecil. Nah baiklah, pertama perkenalkan saya Tiara dan rekan saya. Di sini kami akan membacakan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Lestia. Saya silahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari hasil pembahasan kami, yaitu mengenai manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan.
Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Kemudian, Cicero, seorang filsuf Romawi, mengungkapkan bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Kemudian, sejarawan Sartono Kartodinjo mengatakan barang siapa yang lupa sama sekali akan masa lampaunya dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa. Dari kedua ungkapan tersebut benar adanya, seperti yang disebutkan oleh Sartono Kartodinjo bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kelakuannya yang mungkin sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, terima kasih Saya akan menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam proses waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat, selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang, berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan manusia di masa lalu. John Dewey dalam tahun 1959 menganjurkan bahwa dalam pembelajaran sejarah harus menulis masa lampau dan sekarang. Perubahan yang terjadi pada masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya dan Rizkia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih. Beri aplaus ya. Selanjutnya kelompok 3. Suara I. Boy, kalau kami menolak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan blog yang telah kami buat dan telah kami kirim di grup. Mungkin kalian bisa membacanya sambil kami mempresentasikannya. Yaitu materi pertama, materinya tentang peristiwa masa lalu untuk kehidupan masa kini. Yang akan dibacakan pertama oleh saya. Dalam kehidupan setiap manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, memiliki masa lalu yang tidak terhapus oleh waktu. Kejadian-kejadian tersebut tidak selamanya hadir sebagai sebuah kepahitan ataupun kebahagiaan. Namun demikian, masa lalu juga mampu menjadi motivasi sekaligus menjadi sebuah pembelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasilnya banyak di antaranya yang diunggah kembali sebagai bagian untuk pengingat agar tidak terlupakan. Singkatnya, sejarah sebagai kisah. Nah, mungkin untuk paragraf berikutnya akan dibacakan oleh saya dari Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya yaitu namun tidak semua kejadian di masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah karena ada 3 kategori yang harus dipenuhi sehingga sebuah peristiwa masuk sebagai sejarah, yaitu pertama unik, suatu peristiwa memiliki kekhasan tersendiri yang tidak terdapat pada peristiwa lain. Kedua, berpengaruh besar. Suatu peristiwa mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup suatu kelompok, baik secara nasional maupun global. Dan terakhir, bermakna. Suatu peristiwa mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan kelompok di masa selanjutnya, baik masa kini maupun masa depan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplusnya. Bapak kami sedia benar. Bu. Oi, Badan ibu. Bapak kami ibu yang benar. Bapak kami ibu yang benar. isi panggung beliau. Juga siap. Apa? Kalian ini kenapa? Bu, kami selama pembuatan blog tak pernah main-main. Diri ngegame. Ayo Bu, nge-skip. Kami cuma sudah selesai kami baru kita. Nanti setiap siswa itu ada nilainya sendiri-sendiri, yang paling tinggi itulah yang menang kelompoknya. Karena ini sudah mendekati penghujung Tanjung. Aduh, Intan, kenapa? Astagfirullahaladzim, Intan, gak boleh ya. Aduh, nggak bisa ini. Itu adik Bu, bukan Intan. Intan dari bidang hasil labu. Iya, bodoh kali Intan. Intan lagi gara-gara aja orang makan terus dipindahin. Weh. Kelas Buat simpang itu ngurus diem ya. juga. Oh jadi bentrok ya? Weh. Bu, dia yang di daerah rumah ibu. Iya loh. Nah, diam Bella. Nah, kita sampai sini B. Sampai bikin. Habis setelah dibubar kita M ya. Woi, Apa sih no? aku udah diajar. Kurang ajar. Baiklah, Ibu akan meminta kesimpulan sedikit dari kalian. Ada yang bisa menyimpulkan materi dari Intan hari Bu. ini? Ade mana ada Intan? Ayo disimpulkan, nanti ada nilai plusnya itu. Materinya Intan apa sih? Apa Bu? Bu, kalau kesimpulan benar atau enggak? Itu. Sedih banget. Rahasia. Jangan Ibu, saya Bu. Ya, silakan. Manusia merupakan objek utama dari sejarah dikarenakan manusia adalah pelaku dan pencipta sejarah. Jadi sejarah tercipta adalah dari manusia dan untuk manusia tersendiri. Berarti Bu, izin itu berarti secara tidak langsung prinsipnya kayak pemerintahan ya Bu, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Berarti dari manusia untuk Politik kan? Ya, Kenapa makanya. jadi bahas politik? Ya kan Mbak Titina sudah bilang. Objek utama sejarah itu manusia. Iya tadi kan di Kan sudah dijelaskan tidak bisa dari di pelajaran macam-macam. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu dalam lingkup sejarah itu sangatlah penting. Ada yang ingin menambahkan lagi? Iya. Sudah ya? Baiklah, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi dari hari ini. Nah, ingatan manusia itu berperan sangat penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialami. Dari pengingatan itu ditulis dan itulah yang jadi sejarah. Dan sejarah itu yang akan digunakan untuk kehidupan masa kini. Manusia itu tidak pernah terlepas dari sejarah. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi tadi, yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Kelompok satu kan Bu? Kira-kira siapa yang udah buat Untuk kelompok satu tadi itu karena ada itu Erik, kayak mana ya? Dan juga tadi Intan ngomong itu ya Bu ya. Si Erik itu kurang memahami materi. Bu. Dia apa itu tadi banyak noleknya di depan. Kayaknya iya tadi waktu buat kan. Untuk kelompok 2, kelompok 3 itu dia sudah lengkap. Kami udah nambahin materi Bu. Kami juga Bu, kami malah menyanggah lagi Bu. Siapa ya? Kami berdoa Bu. Yunita kami udah pernah menang Bu. Oh, agak itu kan ada foto aku nak masuk dalam foto. Oh ya, aku baru kali ini ikut jadi murid. Loh, aku udah pernah menang jadi murid. Aku juga udah. Iya. Oh ya, aku baru pertama kali. Bu, Kok jadi curhat? Iya Bu. Oke, kita mau nanya siapa ya? Kita lihat kelengkapan materi dulu. Udah nampak sih. Iya. Aku bingung.
Baiklah, pemenangnya untuk presentasi hari ini itu kelompok 3. Bu, tadi katanya bawa diri dapat nilai loh, Bu. Itu kan ibu. Saya nak kalah loh. Ini dibawa ya. Baiklah, sekian pembelajaran dari hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Aku zilong.